Oke, berikutnya materi kita adalah tentang masih mengenalkan tentang objek dan kelas, walaupun di sesi sebelumnya sudah diperkenalkan, tapi mungkin ini lebih diperdalam lagi bagaimana mulai dari konsep object oriented ini ada abstrak, enkapsulasi, modularity, dan hierarki. Abstraksi bagaimana contohnya objek itu adalah kalau kita melihat orang yang berbelanja, kita sebut customer, yang menjual kita sebut salesman. Ini juga ada objek produk misalnya, sebuah printer. Enkapsulasi kita implementasikan misalnya seperti menjadi satu kesatuan. Seperti ini ada remote, ada televisi disatukan, gitu ya, objek yang berkaitannya dengan uh, informasi dan behavior-nya juga. Modularity ini ada order processing, ada order entry, ada order fulfillment dan billing, hierarki ke bawah dari aset jadi bank account dan sebagainya. Nah, jadi objek itu bisa memodelkan sesuatu tadi memiliki informasi dan behavior. Contohnya objek di sini ada printer, informasinya ada serial number, model, speed, memory, status, behavior, ada print file, stop printing, remove gitu ya. Nah, untuk kelas sesuatu yang bisa unik dari abstraksi yang memiliki karakteristik yang sama. Contohnya, nah ini printer itu kan bermacam-macam objeknya. Nah, kita satukan. Nah, di dalam printer itu memiliki informasi dan behavior. Nah, informasi itu kita sebut sebagai atribut. Nah, ini contohnya. Nama eh, kelasnya adalah printer. Nanti objek atributnya ada serial number, memory, status. Nah, nanti juga ada operation atau method bahwa printer itu bisa print file. Jadi ada 3 bagian di dalam kelas itu. Ada nama kelas, ada atribut, ada method gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi saya memiliki kelas persegi panjang. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai kelas diagram. Jadi kelas diagram itu akan menggambarkan kelas-kelas yang ada di dalam sebuah sistem. Nantinya saling berkorespondensi. Pada kasus ini, kita hanya memakai satu kelas terlebih dahulu, yaitu kelas persegi panjang. Jadi kita membayangkan bahwa di dalam persegi panjang, ini persegi panjang adalah nama kelasnya, kemudian panjang dan lebar dengan tipe integer, ini adalah atributnya. Jadi ada 3 bagian ya, nama kelas, atribut, dan metode. Nah, metodenya apa di sini adalah hitung luas di mana dia menerima message ada panjang dan lebar. Jadi ada nilai panjang dan lebar sebagai parameter di dalam metode hitung luas. Nah, semuanya bertipe integer. Nah, ini plus ini adalah artinya public. Artinya atribut maupun kelas metode bisa diakses oleh kelas yang lainnya. Ini adalah tanda plus ini adalah public. Nah, sekarang kita implementasikan bahwa nama kelasnya adalah persegi panjang ini sesuai di programnya public class persegi panjang. Jadi namanya sama sesuai yang ada di dalam kelas diagram. Kemudian kita cek atributnya ada panjang dan lebar. Kita cek di sini integer panjang dan lebar ini atribut. Kemudian kita inputkan, masukkan nilai panjang dengan scanner. Kita inputkan panjang dan lebarnya. Kemudian kita lihat lagi bahwa di dalam kelas diagram itu ada hitung luas. Nah, di dalam kelas persegi panjang itu ada integer hitung luas di mana dia menerima nilai panjang dan nilai lebar. Ini dipanggilnya di mana? Diwakili oleh integer X. Jadi X ini mewakili pemanggilan metode hitung luas. Dia akan sebutkan dulu nama kelasnya, jadi nama persegi panjang, kemudian memanggil metodenya yaitu hitung luas, kemudian dia akan mengirimkan nilai panjang dan lebar. Jadi kalau Anda masukkan nilai panjangnya 5, masukkan nilai lebarnya 4, maka nilai panjang 5, nilai lebar 4, 5 ini akan diterima oleh panjang yang ada di hitung luas, 4 ini akan diterima oleh lebar yang ada di hitung luas. Kemudian baru luas adalah 5 kali 4 hasilnya 20. Maka saat kita luas persegi panjang kita panggil X, X ini kan sama dengan
memanggil hitung luas. Tadi sudah dihitung luasnya di bawah, bahwa 5 kali 4 ada 20, maka X ini akan bernilai 20. Maka seperti ini hasilnya, 5 dan 4, 20. Demikianlah implementasi dari sebuah kelas digambarkan dalam kelas diagram, di mana kelas diagram itu memiliki nama kelas, atribut, dan metode, kemudian kita implementasikan ketiga-tiganya di dalam sebuah program. Demikianlah materi kita. Terima kasih.